Apakah wanita yang hamil di luar nikah diijab qabul setelah anaknya lahir wajib diijab qabul lagi oleh orang tuanya? Aku nikahkan engkau dengan anakku yang sudah mengandung 3 bulan setengah ini tunai. Akadnya sah atau tak sah? Akadnya sah atau tak sah, Pak? Akadnya sah, kenapa diulang balik? Kalau akadnya diulang, berarti yang dari dia akad sampai anak lahir tuh apa guna dia berdua-dua di dalam kelambu tuh? Berarti haram lah itu. Hati-hati. Maka kalau sudah akad sah, maka tak perlu diulang lagi. Yang jadi masalah bukan akadnya, Besti. Yang jadi masalah tuh, Pak, ini ku kasih tahu ke apa-apa. Kenapa? Karena yang mengakadkan ini bapak, bukan ibu. Tapi apa nih pun mengakadkan gara-gara dipaksa ibu. Kau akadkan anak itu, kok tidak, awas kau pecat, kau jadi laki. Kalau bapak akadkan anak yang sedang hamil, konsekuensinya ada 4. Catat baik-baik. Yang pertama, kalau anak ini lahir, tak boleh pakai bin. Tak boleh pakai bin si hantu nih. Tak boleh pakai bin si playboy cap tupai yang sudah melobangi buah kelapa nih. Kenapa tak boleh? Ketawa pula anak-anak ini, macam paham aja kalian. Tak boleh dia pakai bin si laki-laki ini. Kenapa tak boleh pakai bin? Karena itu bukan anak dia. Tapi udah dites DNA di Singapura, ini darahnya sama. DNA tak laku dalam Islam. Yang laku tuh akad. Iya, kenapa tak laku, Pak Ustadz? Karena dia mencoblos sebelum hari H. Kertasnya tidak diakui oleh KPU. Jelas. Jelas, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, lahir anak ini. Kemudian anak ini jadi orang kaya. Mati dia. Maka si bapak ini tak bisa mengambil jadi ahli waris. Karena ini bukan bapaknya. Mati si bapak, si anak ini tak bisa menjadi ahli waris. Karena ini bukan anaknya. Tak diakui dalam Islam. Yang ketiga, lahir anak ini perempuan pula. Hari berganti musim berubah, jadi anak gadis. Cantik dia, dipinang orang lain. Si bapak tak bisa mewalikannya. Tak bisa kau nikahkan anak ini, Pak. Karena ini bukan anakmu. Lalu siapa yang menikahkannya? Yang menikahkannya Pak Hakim, Wali Hakim Pak Kua. Sampaikan ke Pak Kua, Pak Kua, aku tak bisa menikahkan anak tuh. Kenapa? Kami dulu sebelum hari H. Lah Pak Kua tahu, soalnya tanya lagi Pak Kua. Iya, aku pun tahu. Jadi nanti pas hari H itu aku pura-pura mencret nanti Pak Kua. Iyalah, kata Pak Kua. Iyalah, sama-sama tahu lah aku nanti menikah. Kau dulu pun nikah, aku yang menikahkan dulu, kata Pak Kua. Aku nikahkan engkau. Jadi ini bukan main-main, ini bukan sembarangan. Jaga anak gadis ibu. Jangan kasih keluar di bawah laki-laki yang tak mahram. Sebentar aja, Pak. Kami cuma menengok, ini angin kencang, nanti anak tuh gombong masuk angin. Kalau anak tuh masuk angin, yang malu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang malu keluarga laki-laki apa perempuan? Perempuan. Adikku, anakku, makcikku, kakakku yang perempuan. Jaga anak perempuan kita, jaga anak perempuan kita, jaga anak perempuan kita, ya Allah. Jagalah anak-anak perempuan ini, ya Allah. Jangan kalian jual harkat martabat. Coba tengok di situ, menuju masyarakat kecamatan Kubu yang bermarwah dan bermartabat. Jangan kalian keluar, jangan kalian jual martabak bangka itu dengan harga yang terlalu murah sampai tak ada harganya sama sekali. Tertulis di tutup botol. Apa tertulis tutup botol? Do not accept if shell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Air minum yang harga 5.000 saja tak diterima kalau segelnya rusak. Siap menjaga anak gadis kita, Bu? Siap menjaga anak gadis kita, Pak? Kadang bapak ini udah siap. Pak, saya bawa anaknya sebentar. Tidak. Pesan Ustaz Saudul Somad, selangkah kau bawa anak gadisku, selangkah pula kakiku masuk neraka. Sekali tidak. Tidak. Datang ibu dari dapur. Kasihlah bang, kita dulu lebih parah dari itu lagi. Bagaimana pandangan Islam terhadap tinju? Baik uang yang diterima maupun piala yang diberikan dari hasil tersebut. Tinju dimasukkan salah satu olahraga fisik.
Maka dalam Islam tidak mengharamkan olahraga dengan syarat dan ketentuan berlaku. Yang pertama, berenang, sibahah. Yang kedua, rimayah, memanah. Yang ketiga, rukubul khail. Oleh sebab itu di pesantren-pesantren sunnah diadakan 3 olahraga: berenang, memanah, dan naik kuda. Naik kuda mahal. 1 ekor kuda 70 juta. Itu pun kuda-kuda yang pensiun lah sudah. Memanah mahal. 1 busur panah 1 juta. Saya di rumah ada 2 busur. Tidak saya beli, mereknya Casio, kasih orang. Yang paling ringan berenang. Nah, berenang, apalagi di Batam, keliling laut. Nah, berenang. Oleh sebab itu maka olahraga yang tidak menyakiti orang, tinju, sumo, silat amat sangat bagus. Di mana-mana saya ceramah di negeri Melayu disambut dengan silat. Jadi kalau mau kembangkan saja pada silat. Adapun tinju berdarah-darah, menyakiti, dendam, menzalimi, ada judi di dalamnya, maka na'udzubillah masuk dalam perbuatan yang tidak diridhai Allah. Bagaimana orang sekarang banyak menitipkan anaknya ke orang tuanya karena dia bekerja dan istri bekerja. Berapa kali emak saya tidak puasa karena menghamilkan saya dulu. Berapa hari puasanya tinggal karena saya menyusu dengan dia. Saya tanya ke emak saya, "Mak, ya, waktu mak membesarkan aku berapa hari tinggal?" 90 hari dia tak puasa gara-gara saya. Berapa kali dia tak sholat duha gara-gara saya kencing. Berapa kali dia tak tahajud malam gara-gara saya tak bisa tidur. Di hari tuanya ini saya tak pernah menitipkan anak saya sekalipun. Mak, mau ke masjid mana ku antar iktikaf. Mau ikut pengajian di masjid mana ku bawa. Nanti malam mau saya bawa ke Masjid An-Nur menengok pembukaan MTQ. Aku ingin di hari tuamu ini, aku tak kaya, tak bisa aku belikan kau istana rumah mewah, paling tidak menyenangkan hati orang tua, jadilah. Tak bisa aku belikan kau gelang emas yang besar, karena aku pun susah, tapi jangan menyusahkan orang tua. Menitipkan anak kepada orang tua, 2 efeknya. Pertama, menyusahkan orang tua. Nenek tak pernah menolak cucu. Tak pernah mak kita itu menolak. Kalau saya titipkan, "Mak, jaga anakku sebentar," tak akan pernah dia menolak. Tapi ingat, kita sudah merusak hari tuanya. "Mak, baca Quran sajalah. Mak, mau pergi umrah kasih duit, tapi untuk ini tak usahlah." Nah, ini tentang masalah orang tua. Yang kedua, efeknya anak-anak yang dibesarkan oleh nenek mengalami kekacauan otak. Ini yang ngomong dokter di Masjid An-Nur seminggu yang lalu. Kenapa? Karena nenek itu terlampau sayang. Itulah kenapa orang di Jakarta itu kalau menikah, kebetulan kawan saya ada menikah di Jakarta, bawa-bawaan kue-kue, saya tengok di depan ada roti buaya. Kenapa roti buaya? Saya tanya, "Bo, ya, kenapa orang Betawi ini kalau nikah ada roti buaya?" "Ustaz Somad, binatang yang paling setia tak pernah selingkuh adalah buaya. Jadi kami ingin dia setia macam buaya selama dia di air." Asal sudah dia naik ke darat, maka muncul istilah buaya darat. Maka jangan sampai buaya ini naik ke darat. Apalagi kalau sampai naik ke kantor gubernur. Baik yang dimuliakan Allah, jagalah hati. Maka betul kata Agim, jagalah hati, jangan kau nodai. Kalau kayu patah bisa disambung, kalau kaca retak bisa direkat, tapi kalau kuda hati rusak, kemana obat akan dicari? Untuk apa kita di dunia ini, Pak Ustaz? Biasanya pertanyaan orang macam ini dia udah di tepi jembatan. Untuk apa hidup ini? Udah streaming. Untuk apa hidup ini? Satu, Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan hidup dan mati. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
supaya Allah melihat siapa yang paling baik amalah. Makanya kalau mau jadi pejabat, jadilah pejabat yang amalnya baik. Jadi polisi, jadilah polisi yang amalnya baik. Jadi tentara, jadilah tentara yang amalnya baik. Jadi ustadz, jadilah ustadz yang amalnya baik. Karena kita hidup ini dituntut siapa yang paling baik amalah. Amal bukan sholat, amal bukan baca yasin, amal bukan puasa sunat. Itu ibadah. Hebat Pak Bupati kami, Pak Ustaz. Kenapa? Pak Bupati kami rajin sholat duha. Itu bukan amal. Itu siapapun bisa. Sholat duha tak perlu jadi bupati. Betul? Yang dimaksud amal adalah dengan jabatan kekuasaan yang ada di tangan kita, bisa kita berbuat. Kalau jadi anggota dewan, buatnya perda syariah. Anak SD tidak boleh masuk SMP kecuali punya ijazah MDA. Setuju? Itu Bang. Dengan kekuasaan. Jangan nanti udah pensiun baru datang. Ustaz Somad, apa yang bisa kita buat untuk bangsa ini? Tangan pun udah menggeletar. Itu apa? Ustaz Somad, kami sebagai aparatur negara, PNS, apa yang bisa kami buat amal kami? Mana PNS? PNS kemana nih? Kenapa banyak orang ngantri? Mohon maaf Ustaz Somad, PNS-nya sedang sholat duha di musola. Bodoh. Amal PNS bukan sholat duha. Sholat duha sebelum berangkat tadi. Amalnya sebagai PNS adalah bagaimana melayani masyarakat, dipermudah urusan orang. Urusan KTP Anda masukkan pagi, selesai sore, dikirim melalui pos. Bisa apa tak bisa? Bisa. Mudahkan urusan orang di dunia, dimudahkan pula urusan di akhirat nanti. Amin. Bagaimana pandangan Islam yang baik dalam mencari pendamping hidup seorang istri? 4 orang Pak Ustaz, sifatnya 4. Tungkahul mar'atu li arba'. Perempuan dinikahi karena 4. Apa yang pertama? 5 liha, karena kaya. Kenapa kau nikahi dia? Manalah Pak Ustaz, aku tengok cincinnya 3 biji. Kaya, tak salah. Wali hasabiha. Kenapa kau nikahi dia? Keturunan Pak Ustaz, darah biru. Payah kemarin waktu cari donor darah biru dah. Yang ketiga, wali jamaliha, karena cantiknya. Rambutnya Mbak Mayang terurai, pipinya Mbak Pauh dilayang, alisnya Mbak semut beriring, bibirnya Mbak delima merekah. So sweet. Wali diniha, karena agamanya. Fasfar bidzatiddin, pandangkan agamanya. Kau nikahi karena sukunya. Berapa banyak orang melanggar pantangan suku, dipecat dari suku. Kau nikahi dia karena kayanya, hartanya hilang melayang, kau tak suka lagi. Kau nikahi karena bentuk rupa. Perempuan bagaikan bunga, kuntum mekar, setelah itu layu. Semuanya layu, dia akan berubah. Nikahilah karena agamanya. Ustaz Somad, ya saya mahasiswa Ustaz dulu, ya bisa, saya sudah tamat kuliah Pak Ustaz. Mantap. Udah kerja Pak Ustaz, alhamdulillah. Belum nikah Pak Ustaz, nauzubillah. Bisa Ustaz carikan yang ada 4-4-nya Pak Ustaz. Kalau ada 4-4-nya ngapain untuk ente?
boleh anak angkat dijadikan istri? Why not? Bapak kalau mau punya anak angkat, cari keponakan bapak yang perempuan. Bapak kalau mau punya anak angkat, cari keponakan bapak yang perempuan, maka dia menjadi mahram bapak. Ibu kalau mau punya anak angkat, cari keponakan ibu yang laki-laki. Tapi kalau bapak cari anak angkat anak orang lain yang tak ada hubungan mahram dan tidak disusukan oleh istri bapak, masalah berawal dari anak angkat lama-lama menjadi bini angkat. Ada 3 masalah anak angkat. Yang pertama, hukum adopsi di Indonesia menjadi bermasalah pada anak angkat ada 3. Yang pertama, anak angkat dipakai nama ayah angkat dalam penulisan bin haram. Ud'uhum li abaihim, pakai ayah kandung, tak boleh ayah angkat. Huwa aqsatu indallah, itu lebih adil di hadapan Allah. 2, banyak ayah angkat ketika mau mati meninggal dibuatkan surat wasiat semua harta untuk anak angkat. Nanti kalau aku mati semua hartaku untuk anak angkat, adapun saudara kandungku itu selop jepitku pun jangan kasih. Haram hukumnya. Anak angkat hanya boleh dapat wasiat tak lebih dari 1/3 harta. Kalau lebih daripada itu haram. Yang ketiga yang jadi masalah adalah kalau bapak punya anak angkat, nanti bapak berdua-dua di rumah dengan dia, ibu punya anak angkat, ibu pun berdua-dua, tak ada mahram. Haram. La yakhluwanna rajulun ma'amratin illa ma'azi mahramin. Tak boleh berdua-duaan tanpa mahram. Tapi dia udah macam anak saya Pak Ustaz, dia udah macam ayah saya. Berapa banyak berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Berapa besarnya tanggung jawab ayah sambung pada anak tirinya kalau menikahi perempuan beli 1 dapat 2, dinikahi amaknya dapat anaknya, maka apakah anak itu makannya tanggung jawab bapak tiri? Tidak. Anak itu tanggung jawab ayah kandungnya. Tapi jangan gara-gara ini banyak anak tak makan gara-gara ceramah saya ini. Oh, kalau gitu tak aku kasih lagi Pak Ustaz. Enggak. Jadi yang selama ini bapak sambung, bapak tiri ini yang sudah baik mengasih, jangan pula putus gara-gara ini. Tapi hakikat aslinya nafkah anak itu tanggung jawab si ayah kandung. Tapi karena ayah kandungnya tak balik-balik, namanya Bang Toib, si bapak ini pula orangnya baik, maka itu terhitung sodakoh. Sedangkan anak orang lain kita kasih makan, apalagilah anak buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. So sweet. Nah, maka baik. Tapi saya, karena pertanyaannya tadi tanggung jawab asli, maka yang bertanggung jawab asli adalah ayah kandungnya. Kalau seorang laki-laki menikahi perempuan, ada anaknya, anak tirinya, anak sambung kata orang sekarang, maka menutup auratnya mesti dia pesankan, kau kan sudah gadis, kenapa kau tak pakai jilbab panjang, kenapa tak pakai baju kurung? Dan si anak pun tak boleh melawan, diam kau kan bukan ayahku. Oh, tak boleh, karena sejak dia menikah dengan ibumu, maka sampai kiamat kau tak boleh nikah dengan dia. Ayah tiri itu sama macam ayah kandung dalam masalah aurat, dalam masalah ini. Jadi dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar, dalam masalah nafkah wajib ayah kandung, tak putus sampai dia akil balik, sampai dia menikahkannya. Apa hukumnya mandi dalam kamar mandi tertutup tak memakai kain basahan? Nabi Musa tak mau mandi ramai-ramai sama orang Yahudi. Orang Yahudi mandi ramai-ramai di sungai telanjang. Nabi Musa mandi sendiri di balik batu, ada batu besar, mandi dia. Mandi di balik batu sendiri, tak pakai basahan. Nah, datang orang Yahudi ngejek, Musa tak mau mandi sama kita karena dia kena hernia. Hernia itu bola lampu itu besar.
mandi sama kita. Tengok tuh, tengok Musa jauh kan, dia tak mau mandi sama kita karena dia sakit kan, karena sakit hernia, bahasa kerennya hernia, bahasa awaknya bui. Adik kau main bui, nak maunya mandi jauh sama awak. Nah, Allah mau menunjukkan bahwa Musa tidak kena penyakit itu. Digeser Allah. Waktu Musa sedang mandi itu, bergeser batu itu. Batu yang besar itu tiba-tiba bergeser. Akhirnya mereka menengok Musa dalam keadaan telanjang. Dan ternyata Musa tidak kena penyakit. Nah pertanyaannya, waktu Musa dibalik batu itu, dia pakai basahan atau tidak? Tidak. Itulah dalil orang yang membolehkan mandi kalau tertutup, tak ditengok orang, boleh tak pakai basahan. Dalilnya hadis cerita tentang Musa mandi di balik batu, tak ada yang menengok. Yang tak boleh itu mandi bersama-sama, tak pakai basahan. Nah itu. Tapi kalau ada buya mengatakan di kamar mandi pun pakai basahan, itu adab dari kalangan orang-orang tasawuf, orang yang mementingkan akhlak, malu ditengok oleh malaikat kiraman katibin. Mengapa surat Al-Fatihah disusun paling pertama dalam Quran? Padahal surat pertama turun kan Al-Alaq. Iya juga. Di Medan nih kita kalau tanya jawab cerdas pertanyaannya. Nampak betul orang Medan nih hebat-hebat ilmunya. Tempat lain tanya, Ustadz, kenapa Nabi Adam sama Hawa itu nikahnya siapa pak kuahnya? Gitu. Awak pun bingung jawab. Kalau ini kan ilmiah dia. Turunlah wahyu pertama kali ketika Nabi sedang berada di Jabal Nur di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi pun menggigil kedinginan, turun ke bawah sampai di bawah, lalu kemudian dia minta kedinginan, diselimuti oleh Khadijah. Ketika sedang diselimuti, turun ayat, ya ayyuhal muddaththir, hai orang berselimut, qum, bangun, fa'anzir, beri peringatan. Lalu dia pun disuruh beri peringatan. Siapa yang mesti diberi peringatan? Turun yang ketiga, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kerabat-kerabat dekatmu. Dipanggillah pakciknya, pamannya, bibinya semua, dibawanya ke depan bukit Jabal Safa, Jabal Marwa, bukit Safa, bukit Marwa. Nabi pun naik ke atas bukit Safa. Sampai di atas bukit Safa, Nabi berkata kepada orang Makkah, hai penduduk Makkah, kalau ku katakan di belakang Jabal Abi Qubais ini ada kafir musyrik yang mau menyerang kita, apakah kalian percaya? Sadaqnaka, kami percaya ya Rasulullah. Kalau ku katakan di belakang ini ada musuh mau menghancurkan Makkah, apakah kalian percaya? Kami percaya ya Rasulullah. Kalau ku katakan aku sudah dapat wahyu dari Jibril, aku Nabi, kalian percaya? Datang Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad, celaka kau Muhammad. Turun ayat, tabbat yada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Jadi kalau begitu susunan Al-Quran, yang pertama Iqra, yang kedua ya ayyuhal muddaththir, yang ketiga wa anzir ashiratakal aqrabin, yang keempat tabbat yada abi lahabi wa tab. Pas kita buka Quran sekarang di Medan, yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Alif Lam Mim. Jadi Quran mana Quran Medan nih? Quran yang ada di Lauhil Mahfuz, fi Lauhim Mahfuz, yang ada di Lauhim Mahfuz itu susunannya pas macam susunan yang ada di Medan. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, susunannya pas. Lalu kemudian turun ke tempat transit namanya Baitul Izzah. Turun di tempat Baitul Izzah, berhenti dia di Baitul Izzah. Lalu dari Baitul Izzah turun ke Nabi. Itulah yang menurut susunan secara historikal, secara sejarah tadi. Datang Jibril membawa Iqra,
datang Jibril membawa ya ayyuhal muddatsir, datang Jibril membawa wa asyiratakal akrabin, datang Jibril membawa tabbat syada, datang orang bertanya tentang haid, turun ayat haid, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza, datang orang bertanya tentang sedekah, yas'alunaka 'anil madza yunfiqun, bertanya mereka tentang khamar, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Lalu kemudian menjelang Nabi meninggal dunia, disusun lagi Al-Quran itu persis seperti susunan yang ada di Lauhil Mahfuz. Makanya mukjizat Al-Quran diantaranya adalah mukjizat cara turunnya. Turun acak 22 tahun 2 bulan 22 hari, 22 tahun 2 bulan 22 hari. Susunnya acak kadut kacau balau, tapi bisa disusun ulang sebelum Nabi meninggal persis seperti susunan yang ada di Lauhil Mahfuz. Jelas? Bagaimana hukumnya perempuan joget? Perempuan itu dari ujung rambut sampai ke ujung kakinya aurat. Innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balagatil mahid, kalau sudah sampai usia haid menstruasi, mohon maaf, la yasluh laha an yura minha, tidak boleh nampak illa hadza wa hadza, telapak tangan. Dalam mazhab Syafi'i yang dimaksud telapak tangan zahiruha wa batinuha, ini boleh, ini boleh, ini boleh, 1, 2, 3, yang lain tutup. Suaranya bagaimana? La takhda'na bil qaul, jangan bersuara mendesak-desak, lemah gemulai. Kenapa tidak boleh perempuan bersuara lemah gemulai? Yatma'alladzi fi qalbihi marad, ada laki-laki yang kalau dia mendengar suara itu dia langsung error. Makanya kalau datang telepon salah sambung, ibu jawab jangan lemah gemulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini di mana? Palu. Jangan lemah lembut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah yang menyebabkan perbuatan maksiat. Kalau suaranya saja mesti hati-hati, apalagi gerakan tubuhnya. Maka jangan ajarkan dia joget-joget. Kalau di depan orang banyak laki-laki yang tidak mahram. Perempuan yang junub, bolehkah dia kerja seperti memasak nasi untuk suaminya? Sebaiknya dia berwudu dulu, sebagus-bagusnya dia segera mandi. Tapi kalau kedinginan atau mati lampu atau kerannya tidak jalan atau sumurnya tiba-tiba kering, setidak-tidaknya dia berwudu. Kalau dia tak bisa berwudu, kata dokter jangan berwudu ya bu, nanti kalau ibu berwudu mati. Maka dia bertayamum. Tapi sebagus-bagusnya dia mandi, barulah dia melakukan aktivitas. Yang tidak boleh sama sekali 7, tak boleh megang Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh iktikaf, tak boleh tawaf, tak boleh sholat, tak boleh puasa. Itu tak boleh sama sekali, haram hukumnya. Tak boleh pegang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh iktikaf, tak boleh sholat, tak boleh puasa, tak boleh tawaf. Mazhab Syafi'i. Sumber referensinya mana? Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Siapa penulis kitabnya? Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Adapun tentang memasak, buat kopi suami, sebaiknya dia mandi bersih suci. Bagi tarekat Naqsyabandiyah yang memasakkan gulai goreng ikan, memasakkan nasi orang yang sedang bersuluk, orang suluk nasinya putih, tidak boleh dalam keadaan berhadas. Jangankan hadas besar, sedang uzur, sedang berhadas kecil pun tak boleh. Kami kalau sedang bersuluk tarekat Naqsyabandiyah, maka yang memasakkan nasi yang disukat setumpuk makan siang makan malam itu
hanya orang yang dalam keadaan berwudu suci saja, karena ini terkait tentang kesucian diri. Dikhawatirkan dia menjadi hijab yang menghalangi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.